Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mencopot direktur dan sejumlah pejabat di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Cilincing, Jakarta buntut dari tewasnya seorang taruna. Budi juga mendorong proses hukum di kepolisian berjalan lancar. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat mendatangi rumah duka Putu Satria di Klungkung, Bali. Menurut Menhub, tindakan ini merupakan bentuk tanggung jawab dirinya kepada keluarga usai taruna Putu meninggal dianiaya seniornya di STIP. Selain itu, Budi Karya Sumadi berkomitmen melakukan reformasi total pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran untuk menghilangkan tradisi kekerasan. Bahkan Menhub juga melakukan atau akan melakukan moratorium, tidak membuka penerimaan calon taruna untuk 1 tahun atau 1 angkatan. Itu evaluasi bagi kami, dan kami sudah membebas tugaskan direktur dan beberapa pejabat di STIP Marunda. Ini sebagai rasa bahwa tanggung jawab dan tindakan tegas itu harus dilakukan. Ya, sebelumnya polisi sendiri sudah menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus penganiayaan taruna di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Ya, dan hingga kini pemirsa sudah ada 4 tersangka yang terancam hukuman 15 tahun penjara. Kasus tewasnya Putu Satria Anantarustika, taruna tingkat 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta, yang dianiaya seniornya kini memasuki babak baru. Usai gelar perkara kedua pasca prarekonstruksi, penyidik Reserse Kriminal Polrestro Jakarta Utara menetapkan 3 tersangka baru. Mereka adalah senior korban taruna tingkat 2 di sekolah calon pelaut tersebut, yakni AKA alias K, WJT alias W, dan FA alias A. Penetapan ketiga tersangka usai polisi memeriksa 43 saksi, rekaman CCTV, dan hasil visum korban. Dari hasil visum korban ditemukan luka lecet pada bibir dan perut akibat benda tumpul. 3 tersangka itu menjadi atau mempunyai peran turut serta turut melakukan, ya, dalam konteks ini orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan, jadi memperlancar prosesnya peristiwa kekerasan eksesif. Bentuk 5556 ini adalah penegasan dari prinsip dari keturutsertaan dalam suatu proses pidana, ada kerjasama dan ada kerjasama yang nyata dalam perbuatan atau tindak pidana kekerasan eksesif. Saya rasa itu. Terima kasih rekan-rekan. Hari ini kita melakukan proses penyidikan berikutnya terhadap 3 tersangka tambahan dan dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya sama dengan yang konstruksi pasal kemarin, ya. Hanya mungkin dari pembelaan atau ada pemberatan atau pengurangan tambahan karena 55, ya. Nanti. Masih 15 tahun. Ya, 15 tahun penjara. Sebelumnya polisi telah menetapkan seorang tersangka atas nama Tegar Raffi Sanjaya, taruna tingkat 2 yang merupakan senior dari korban. Motif penganiayaan tersebut merupakan arogansi dan senioritas. Iya, ini selain penetapan 4 tersangka dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara ini, yang sedang viral saat ini juga pesan dari almarhum Putu ya kepada pacarnya, yang ada tangkapan layarnya itu, yang memang sepertinya kekerasan ini bukan kali pertama terjadi, karena Putu juga sempat membagikan pengalamannya bahwa bagaimana seniornya sering sekali mengambil dia gitu ya, mengambil dia untuk entah itu dihukum seperti apa, dan bahkan
membagikan tangkapan layar luka yang dialaminya di bagian ulu hati. Jadi ulu hati disebut adalah tempat atau titik di badannya yang sering diincar oleh seniornya saat melakukan kekerasan. Tapi ini menjadi sebuah perhatian sendiri ya, Gede, untuk kita dan juga masyarakat. Jika misalnya di sekitar kita ada yang mencurahkan, bercerita terkait dengan kekerasan atau bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, kita harus segera bergerak, harus disikapi. Jangan didiamkan saja karena dikhawatirkan bisa berimbas yang lebih fatal ya. Betul, seperti yang terjadi kepada Putu, dan kami berdua dan segenap redaksi ini mengucapkan turut berduka kepada keluarga atas berpulangnya Putu. Karena tentu saja orang tua kan pasti mengirimkan anaknya begitu ya untuk bersekolah, untuk berkembang, demi kehidupan yang lebih baik. Ternyata pulang-pulang begini. Iya.